Iran secara resmi menyatakan bahwa mereka kembali menutup Selat Hormuz dan melanjutkan serangan terhadap negara-negara Teluk Persia. Belum beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata di Timur Tengah, semua pihak sudah saling menuduh satu sama lain atas pelanggaran gencatan senjata. Iran mengumumkan larangan baru terhadap pergerakan kapal di Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Katanya, Israel terus melakukan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon, dan hal itu dianggap melanggar kesepakatan yang, saya ingatkan, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Meskipun Amerika Serikat menyatakan bahwa gencatan senjata tidak berlaku untuk Lebanon, namun Iran tidak menyebutkan bahwa hanya beberapa jam setelah gencatan senjata, pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dan pada pagi harinya, Iran juga menyerang pipa minyak yang memungkinkan Arab Saudi menyalurkan minyak tanpa melewati Selat Hormuz. Pada saat yang sama, ledakan juga terdengar di Iran sendiri, baik di ibu kota Teheran maupun di beberapa pabrik petrokimia. Ngomong-ngomong, orang Amerika mengatakan bahwa baik mereka maupun orang Israel tidak menyerang pabrik itu. Secara keseluruhan, tidak ada gencatan senjata yang terlihat, tetapi di Washington mereka menyatakan bahwa negosiasi langsung pada hari Jumat tetap akan berlangsung. Dan Donald Trump sendiri bahkan sudah menyambut baik fakta bahwa Iran meminta bayaran untuk kapal-kapal yang melintasi selat, menyebutnya sebagai jaminan keamanan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tinggalkan komentar apapun. Dan jika Anda ingin mendukung channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan informasi tentang cara mendukung channel Alexei Peci ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, secara resmi hingga saat ini diketahui bahwa Iran kembali melarang pergerakan kapal di Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Ketidakpuasan pihak berwenang Republik Islam dipicu oleh serangan negara Yahudi terhadap Hizbullah di Lebanon. Setelah pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, pasukan pertahanan Israel melaporkan bahwa mereka menyerang pusat komando dan fasilitas militer kelompok tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa akibat serangan tersebut yang juga mengenai Beirut, ratusan orang terluka dan tewas. Perwakilan Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezai, menyatakan bahwa sebagai tanggapan atas tindakan pasukan pertahanan Israel tersebut, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz harus segera dihentikan. Ia juga menekankan perlunya melakukan serangan yang kuat dan tegas untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Israel. Dan menurut Rezai, hanya ada dua kemungkinan, gencatan senjata di semua front atau perang akan terus berlanjut. Namun di Washington pada saat yang sama menyatakan bahwa Iran tidak bisa mendiktekan syarat. Kenapa? Karena mereka kalah. Misalnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakinkan bahwa Trump sudah tercatat dalam sejarah sebagai panglima perang terbesar dan pemenang. Sementara Iran katanya memohon belas kasihan kepada Amerika Serikat. Di sini saya akan mengutip langsung pernyataan Pete Hegseth. Selama 47 tahun, Iran menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan dunia bebas. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Presiden Trump telah tercatat dalam sejarah. Iran memohon gencatan senjata, dan kita semua tahu itu. Mereka sudah lelah dengan hal itu. Operasi kemarahan epik menjadi kemenangan militer yang sesungguhnya. Jika Iran menolak syarat-syarat kami, tahun berikutnya target kami adalah pembangkit listrik mereka, jembatan, serta infrastruktur minyak dan energi mereka. Target-target yang tidak akan mampu mereka lindungi dan tidak akan benar-benar bisa mereka pulihkan. Untuk itu, mereka akan membutuhkan waktu puluhan tahun, sementara kami sudah dalam kesiapan tempur penuh. Kemudian, Gedung Putih secara resmi menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak berlaku untuk Lebanon. Тому требования Ирана не оправданы. Iran menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujui hal itu. Sekarang mereka menuduh Trump berbohong. Katanya Amerika Serikat sendiri memang menghentikan serangan, tapi mereka tetap berperang dengan memanfaatkan Iran. Perlu saya catat, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu pada pagi hari tanggal 8 April setelah 40 hari perang. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Republik Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz bagi kapal-kapal yang melintas. Dan kedua pihak juga sepakat untuk memulai kembali perundingan damai secara langsung. Perundingan itu dijadwalkan dimulai pada 10 April di Pakistan. Di Gedung Putih sudah sempat menyatakan, kutipan,
Hari ini kami melihat peningkatan lalu lintas di Selat Hormuz. Tapi intinya adalah sebelum pengumuman penutupan kembali Selat Hormuz, sudah ada 2 kapal tanker yang berhasil melintas. Kebanyakan pemilik kapal memutuskan untuk tidak mengambil risiko ketika Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan tembakan. Menurut data KPLER, saat ini ada 426 kapal tanker yang membawa minyak mentah, produk minyak, dan berbagai jenis bahan bakar di Teluk Persia. 34 kapal untuk mengangkut gas petroleum cair, dan 19 kapal untuk gas alam cair. Dan ditambah 238 kapal kargo kering serta sejumlah kapal kontainer. Tapi mari kita kembali ke Libanon. Masalahnya, Iran meyakinkan bahwa Libanon juga termasuk dalam gencatan senjata, sehingga Israel tidak boleh menyerangnya, meskipun saat ini Israel justru sedang aktif melakukan serangan. Sementara itu, para mediator Pakistan juga mengumumkan bahwa rezim gencatan senjata tersebut katanya juga berlaku untuk Libanon. Israel dan Amerika Serikat menyatakan bahwa itu tidak benar, sehingga militer Israel meningkatkan serangannya. Dan di sini, orang-orang Iran tidak memperhitungkan satu hal yang sangat penting. Israel tidak hadir di meja perundingan gencatan senjata, sehingga Israel sama sekali tidak terikat pada kewajiban apapun. Ya, Amerika Serikat bisa saja berjanji untuk tidak menyerang Lebanon, dan memang mereka tidak menyerang. Siapa yang bernegosiasi dengan Israel tentang gencatan senjata? Tidak ada. Namun demikian, dalam 12 jam pertama setelah diberlakukannya rezim gencatan senjata, juga terjadi serangan terhadap fasilitas minyak di Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Iran menyatakan bahwa serangan roket dan drone mereka ke Israel serta fasilitas minyak di Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi setelah pengumuman gencatan senjata adalah sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, termasuk ke kilang minyak. Namun di Pentagon mereka buru-buru membantahnya. Iran menyatakan bahwa serangan terhadap kilang minyak Iran bukan dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Namun yang pasti diketahui adalah bahwa Iran menyerang pipa minyak yang digunakan Arab Saudi untuk menyalurkan minyak tanpa melalui Selat Hormuz. Yang dimaksud adalah pipa minyak Timur Barat yang mengalirkan minyak dari Teluk Persia ke Laut Merah. Dan menurut Financial Times, serangan tersebut mengenai salah satu stasiun pompa. Rute sepanjang 1.200 km ini disebut sebagai arteri ekonomi kerajaan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Iran dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Setelah itu, Trump mengejutkan beberapa sekutunya yang berhaluan keras dengan menyatakan bahwa daftar 10 poin Iran untuk mengakhiri perang merupakan dasar yang layak untuk negosiasi. Menurut versi yang dipublikasikan oleh Dewan Keamanan Iran, syarat-syarat tersebut mencakup kendali Iran atas Selat Hormuz, mempertahankan hak untuk memperkaya uranium, pencabutan semua sanksi, dan menerima kompensasi atas perang. Kemudian, Wakil Presiden Iriska, J.D. Owens, menyatakan bahwa beberapa anggota rezim Iran berbohong tentang kesepakatan yang telah dicapai. Sementara itu, Trump sendiri melontarkan kritik tajam kepada media yang menulis bahwa dia menerima syarat-syarat Iran dan menyatakan bahwa setelah perang dia akan membereskan semua media seperti itu. Katanya, 10 poin yang diterima oleh orang Amerika berbeda dengan yang sedang dibahas di media saat ini. Namun bahkan senator dari Partai Republik Lindsey Graham mengatakan bahwa ketika dia melihat daftar tuntutan Iran yang disetujui oleh Trump, dia katanya merasa khawatir. Dan Graham, saya ingatkan, adalah pendukung besar Donald Trump. Berikut kutipannya. Dokumen negosiasi itu menurut saya mengandung beberapa hal yang mengkhawatirkan. Tapi waktu yang akan membuktikan. Saya sangat menantikan saat para pengusul usulan ini, wakil presiden dan yang lainnya, berbicara di depan Kongres dan menjelaskan bagaimana kesepakatan yang dicapai ini memenuhi tujuan keamanan nasional kita di Iran. Namun bagaimanapun juga, Trump sudah dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui hak Iran untuk memperkaya uranium, dan tidak akan membiarkan Iran memiliki cadangan uranium yang diperkaya tinggi. Trump menyatakan bahwa pihak berwenang Iran bersama dengan orang Amerika akan mengeluarkan semua cadangan itu dari bawah tanah dan membawanya keluar dari negara tersebut. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat akan melonggarkan sanksi. Oleh karena itu, kita hanya perlu menunggu sampai hari Jumat dan dimulainya negosiasi resmi. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui kode QR yang ada di layar Anda, atau melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini.
Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.